Itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3000 apa 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir, ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar, cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kita dengarkan di cuplikan, itu sebuah pembelaan dari Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Dimana teman-teman sekalian, dia dalam belakangan ini jadi viral, ya. Setelah membuat satu video yang meminta, sebenarnya ini dia meminta kepada Menteri Agama supaya ayat Al-Quran dihapus sebanyak 300, ya. Ada 300 ayat katanya harus dihapus. Kenapa? Karena menurut dia ayat tersebut sangat berbahaya, sehingga dia menyarankan demikian. Karena ada banyak sekali dari kalangan ustadz yang menggunakan ayat-ayat yang dia maksud untuk menyerang kekristenan, dan mereka berkata bahwa Alkitab sudah palsu, Injil sudah palsu, semuanya itu karangan Rasul Paulus, dan macam-macam yang mereka tuduhkan terhadap orang Kristen. Itu sebabnya Pak Saifuddin Ibrahim menyarankan dan meminta hal ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, tentu saja hal ini memicu kemarahan daripada tokoh-tokoh agama Islam, ya, dan juga tentu saja mereka juga akan melakukan berbagai macam cara untuk mengadili atau menangkap, memenjarakan Bapak Saifuddin Ibrahim. Seperti yang kita lihat di media sosial, teman-teman sekalian, kalau nggak salah hampir semua media sosial sudah disiarkan. Bahkan di TV One pun, Kompas TV
dan beberapa lagi berita lainnya telah dibahas ya. Dan dari tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin besar misalnya dari NU ataupun dari Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan pernyataan dan mereka kategorikan bahwa ini udah masuk ranah penistaan. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Dan sebelum kita berkomentar, mari terlebih dahulu kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Berikut videonya. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama, hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas, untuk membela gereja. Tapi bagaimanapun, saya adalah masuk Kristen untuk membela orang Kristen, untuk membela kesulitan hidup mereka. Kalau saya mencari keuangan nama tenar, ya, saya tidak perlu masuk Kristen. Saya sudah hidup nyaman di sebuah pesantren besar. Saya juga sudah memiliki apa yang diinginkan oleh setiap orang yang hidup, oleh pemimpin, oleh siapapun. Bagi saya sudah cukup, tetapi kekristenan ini dihina terus, diejek terus. Saudara, tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu. Dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya, kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Saya juga tidak peduli. Saya juga nyaman tinggal di Indonesia. Ya, tetapi bagaimanapun selama ini orang Kristen dibully, dihina di medsos, di televisi, di radio, di toa masjid, itu luar biasa penghinaan yang dialami oleh orang Kristen. Bangun gereja susah, di mana-mana mendirikan, numpang di mall, numpang di ruko, nggak boleh. Emang kenapa? Undang-undang ini jelas sekali, saudara. Pancasila menjamin, Undang-Undang Dasar 45 menjamin orang untuk melaksanakan ibadahnya. Tapi kenapa tiba-tiba setelah tahun 90-an ini penghinaan terhadap Kristen marak di mana-mana? Masuklah saya jadi orang Kristen, Pak Mahfud. Jadi jangan melihat bahwa video-video saya ini, kata Pak Mahfud, itu memecah belah. Memecah belahnya bagaimana? Saya ini minoritas, dan siapa saya bisa memecah belah bangsa Indonesia? Permintaan saya sangat wajar supaya ayat-ayat Al-Quran jangan menghina atau di-skip, jangan diajarkan di pesantren. Karena akan menimbulkan kekacauan bangsa kita. Bangsa kita hancur. Lihatlah negara-negara Arab yang sudah hancur itu. Semuanya banyak pengungsi dari Syria, dari Yaman, Libya, Iran, Irak.
itu bukan 1.000 orang, jutaan orang meninggalkan negerinya hanya gara-gara agama. Dan sekarang pemerintah Arab Saudi itu merevisi 2.500 ayat menurut berita yang dilansir MBZ. Ya, mengerikan loh. Saya ini konseptor NII, Negara Islam Indonesia, yang mau membalikkan pemerintah Republik menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Saya konseptornya. Saya tidak menghujat Islam. Agama ini berpotensi tidak memberikan keadilan terhadap minoritas. Cobalah kita hidup seperti tahun 80-an, tahun 70-an. Orang-orang Kristen, orang-orang Islam itu bergaul kari. Ya. Sekarang begini Pak Mahfud, saya mohon, karena Bapak itu Menko, tangkap Abdul Somad. Abdul Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Xiao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di skip, di blok, supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia. Tetapi permintaan, permohonan, pengajuan saya itu, siapa saya? Menteri Agama saja nggak bisa menghapusnya. Nggak bisa dihapuskan lagi. Viralnya setelah saya di Amerika. Dan sekarang saya diancam oleh Julius Mu'alaf itu. Katanya mau mengirim pembunuh bayaran untuk saya. Coba Pak Mahfud, tangkap dia itu. Kalau memang Bapak itu adalah Menko Polkam. Dia sudah mengirim ancaman kepada Saifuddin Ibrahim. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama, hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas, untuk membela gereja, agar Kristen disebarkan, ditonton oleh orang di TV, sama dengan Islam ditonton orang di TV, Hindu ditonton oleh orang di TV. Nggak pantas Pak Mahfud, nggak pantas cara Bapak menjawab saya. Belajar dari saya kenapa saya meninggalkan Islam. Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena tidak ada kedamaian di dalam Islam. Ya, saya tidak mengurus ini, ada chatting. Saya tidak mengurus agama Islam. Hanya karena ayat yang 300 itu boleh menghabisi orang Kristen, boleh menghabisi orang kafir, boleh mematikan orang non-Muslim. Ya, kenapa? Kok? Makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran. Itu baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu. Saya sudah damai menjadi orang Kristen. Baik, teman-teman sekalian, itulah tanggapan balik dari Pak Saifuddin Ibrahim mengenai yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Nah, teman-teman, yang kita sampaikan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini, saya berpendapat bahwa sangat tidak ada arti sebenarnya untuk menyampaikan hal untuk penghapusan ya, atau meminta agar ayat Al-Quran itu dihapuskan. Tentu saja teman-teman sekalian, jika hal ini juga dikatakan kepada kita bahwa
ayat-ayat Alkitab itu harus dihapuskan, maka tentu saja orang Kristen tidak terima akan hal itu. Kan tidak mungkin ayat-ayat kitab suci kita akan dihapuskan, ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada motif lain dari Bapak Saifuddin Ibrahim sehingga dia menyampaikan demikian. Dengar-dengar isu sih ya, ini masih isu. Dia sebenarnya melihat ketidakadilan di negeri tercinta kita. Contoh saja, contoh sederhana seperti kasus Bapak Yahya Waloni dan kasus Bapak Muhammad Kaceh. Mereka sama-sama ditangkap atas dugaan penistaan agama. Dan ketika diadili, Bapak Muhammad Kaceh dijerat dengan hukum 10 tahun penjara, sementara Yahya Waloni itu hanya dituntut 7 bulan. Dan akhirnya pun setelah sudah dipotong ya masa tahanannya, akhirnya Yahya Waloni masuk bui hanya 5 bulan. Dan saat ini beliau sudah bebas. Dan kalau kita melihat keduanya teman-teman sekalian, tentu saja juga lebih parah ya. Yahya Waloni menghina Alkitab, menghina ajaran Kristen dibandingkan apa yang dilakukan Bapak Muhammad Kaceh. Karena Bapak Muhammad Kaceh hanya mereaction atau menjawab apa yang menjadi tuduhan atau penistaan yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa di salib itu ada jin. Dia panggil-panggil haleluya, haleluya. Nah teman-teman sekalian, berdasarkan hal inilah Bapak Saifuddin Ibrahim mengeluarkan statement dan sekaligus memviralkannya di akun YouTube-nya dan meminta kepada Menteri Agama supaya ayat Al-Quran dihapus sebanyak 300 yang dia anggap itu sangat berbahaya dan juga menyerang kekristenan ya. Nah teman-teman sekalian, kita berpikir logis bahwa hal ini sangat tidak masuk akal ya. Tentu saja dari pihak Muslim tidak akan menghapus, kecuali Bapak Saifuddin Ibrahim ini seorang Muslim dan punya pengaruh gitu ya, dan mungkin bisa menyarankan seperti yang dilakukannya, ataupun ya menegaskan supaya direvisi atau bagaimana lah ya yang bagusnya menurut dia. Tentu saja teman-teman sekalian, hal ini menurut saya kalimat yang dilontarkannya itu sia-sia. Kenapa sia-sia teman-teman sekalian? Ini mustahil, itu tidak akan terjadi. Lagi-lagi teman-teman sekalian, memang dia hanya meminta, tetapi hal itu sudah dipersoalkan. Dan tentu seperti yang disampaikannya di cuplikan tadi, bahwasanya dia sudah siap. Bukan hanya saja penjara 6 tahun atau 5 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfud, tetapi mati pun ya, katanya sudah siap demi membela kebenaran. Dan teman-teman sekalian, biarlah pihak kepolisian dan juga hukum yang akan berbicara nanti. Dan juga kasus ini kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya ada penyelesaian yang baik. Jadi kita tetap mengambil sisi positifnya dan biarkanlah aparat kepolisian yang bertindak dan memutuskan serta menyelesaikan persoalan ini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini video kali ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.